Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman komunitas Nabi Yusuf, salam sejahtera, semangat pagi. Kita akan lanjutkan membuat video edukasi berinvestasi dengan durasi pendek. Kali ini saya memenuhi permintaan seorang sahabat di Departemen Keuangan untuk dapat menjelaskan ke masyarakat perbedaan antara imbal hasil dan kupon dan mengapa harga obligasi bisa naik atau turun. Ya, baik. SBN itu umumnya memberikan kupon berupa pendapatan bulanan, bisa sifatnya fix, bisa juga bervariasi. Ya, umumnya yang ditawarkan ke masyarakat sifatnya fix ya. Gitu, misalnya 5,1% sebelum pajak ya. Nanti pajaknya udah diturunkan sekarang jadi 5% gitu. Nah, imbal hasil adalah total return ya, keuntungan ya berdasarkan kupon ditambah dengan potensi kenaikan harga. Atau ketika kita belinya harganya ada di bawah 100% istilahnya. Ini istilah di bawah par ya. Par itu 100%, maksudnya adalah ketika kita beli, misalnya kita beli 5 juta, ya harga dari pemerintah itu 100% berarti ya 5 juta. Nah, ketika jatuh temponya, pemerintah juga membayar dengan 100%, ya berarti kita dapat 5 juta. Jadi ada ketika ditawarkan di atas par. Nah, itu kan berarti lebih mahal harganya sehingga mengurangi imbal hasil. Jadi ada capital loss di sana karena kita beli misalnya harganya 102, nanti ketika jatuh tempo kembali ke 100 itu kita sudah minus 2% gitu. Jadi total return kalau di fixed income sekali lagi ya, pendapatan tetap maksudnya adalah kupon ditambah capital gain. Ya, sementara kalau di saham itu capital gain juga sama dan juga dividen gitu. Ya, mari kita lihat teman-teman ya. Di Praga Bloomberg seperti ini misalnya bisa dilihat bahwa ini untuk Amerika, untuk Indonesia ya, ini BTM MID. Teman-teman akan lihat ini adalah imbal hasil di sini. Imbal hasil untuk obligasi Indonesia. Berarti di sini sudah gabungan antara kupon ditambah perubahan harga ya. Nanti kita bisa lihat secara dinamiknya ya. Nah, biasanya ada suatu indikator DIDN 10YR ini. Ya, ini adalah untuk Indonesia. Kalau saya graf ya. Ini adalah bond yield kita nih. Jadi, ini yang seperti yang dijelaskan kemarin. Ini adalah imbal hasil. Di dalamnya itu ada yang namanya tadi harga dan kupon. Saya tarik 5 tahun ya. Ini ada yang tinggi sekali nih di sini ya. Tertingginya sempat 8,8 di sini. Nah, ini kenapa juga imbal hasilnya di sini naik ya? Ini berarti harganya turun. Saat itu sentimen terhadap Indonesia kurang bagus. Ini juga nih dengan cepat turun ya. Ya harganya mungkin orang khawatir ya, tapi bagi yang membeli di sini ya, coba saya di sini lihat. Ini 8,376 ini buat 10 tahun. Jadi saat itu ketika orang membeli ya obligasi yang harganya jatuh ini dapat imbal hasil 8,376. Nah, itulah sebabnya teman-teman dulu ya saya bilang, wah seandainya saya punya uang ya, saya uang buat pensiun ya, saya akan pindahkan ke dalam SBN ya, karena protection dan itu juga bisa distribution sesuai dengan saran Nabi Yusuf ya gitu. Itu imbal hasilnya bagus ya. Coba aja sekarang deposito berapa atau SBN itu berapa ya. Jadi teman-teman di sini juga menunjukkan bahwa sebagai investor kita juga bisa membeli ya surat berharga di pasar sekunder ya, yang dimana harganya itu berubah ya, dan kita bisa hitung imbal hasilnya apakah cocok atau enggak ya juga. Jadi ini saya panjangkan lagi teman-teman, yuk kita panjangin ya 10 tahun terakhir misalnya ya, atau berapa nih
10 tahun terakhir ya. Oh, saya mau ngambil sampai 2000 keadaan 2008 ya teman-teman. 2006 ya. Nih, kita bisa lihat dulu waktu krisis 2008 bond yield kita itu karena orang panik ya dijual, sehingga imbal hasil kalau sampai jatuh tempo yield to maturity itu teman-teman bisa dilihat 17,3 gitu. Bayangin tuh ya. Itulah yang namanya investasi itu seringkali contrarian ya, tapi juga ada acuan untuk cuan. Ya menurut saya ini suatu peluang yang sangat bagus ya. Jadi 10 tahun waktu jatuh tempo yield to maturity-nya 17,3 ya. Kita menunggu investasi yang dengan membeli yang murah, undervalued ya teman-teman. Nah, saya ingin coba tunjukkan ke teman-teman ada suatu kenyataan lain ya, bahwa ini di berbagai negara nih, di Jerman misalnya imbal hasilnya itu negatif ya. Sekarang begitu besar surat berharga di berbagai negara tuh yang imbal hasilnya negatif karena harganya di atas par ini ya. Kenapa di atas par dan harganya melebihi di atas parnya, melebihi kuponnya, sehingga imbal hasilnya negatif. Ini biasanya keadaan kalau orang cemas ya. Jadi berinvestasi itu bukan mengharapkan cuan ya, tapi pokoknya aman ya. Daripada ada uang ditaruh di tempat lain gitu, cari yang lebih aman gitu. Nah, mari kita coba lihat sejumlah negara ya. Saya udah bikinkan sejumlah negara nih dan kita sortir ya gitu. Nah, teman-teman akan mendapatkan imbal hasil obligasi ya. By the way ini 10 tahun ya teman-teman. 10 tahun untuk Turki itu 16,5 dan teman-teman coba lihat harganya itu below par gitu. Jadi diharapkan kalau jatuh tempo 10 tahun lagi ya ada gabungan antara kupon. Ini kuponnya bisa dilihat sebetulnya, ini kemungkinan kuponnya 11,7 ini teman-teman ya. 11,7 kuponnya bisa dilihat di sini ya. Nanti ya ini kuponnya 11,7 ditambah dengan capital gainnya kalau ya, sekali lagi karena kalau dia default ya dia malah nol ya hasilnya gitu. Dan inilah high return ya, karena high risk itu kita bisa cek risknya dari mana ya teman-teman. Kalau nanti kita bisa lihat bahwa bagi investor asing ya teman-teman, risknya itu bisa juga berasal dari yang disebut sebagai currency risk gitu ya. Currency risk nanti kita bisa lihat Turki ini mata uangnya bagaimana kalau dia melemah. Nah, investor asing itu nggak suka ya. Seperti kita jelaskan bahwa mereka tertarik kepada perbedaan nominal imbal hasil, tapi nggak pengen juga termakan dengan currency ya. Nah, mari kita lihat nih, saya sudah download dari Bloomberg. Turki ini TRY, Turki lira, ini New Turki lira ya. 5 tahun aja nih ya, 5 tahun ya, tadi 10 tahun ya. Mohon maaf, tapi kita bisa tunjukkan deh 10 tahun ya. Itu melemah 64,9% ya. Nah, tapi ya pertanyaannya apakah 10 tahun ke depan akan melemah seperti demikian ya. Jadi besar. Tapi kita coba lihat aja ya mata uang Turki teman-teman sekalian ya. Yuk kita coba lagi lihat di Bloomberg TRY ya. Kemudian currency ini ada di sini. Lira spot ya, dan GP. Nih teman-teman. Ya. Kita bandingkan dah dengan Indonesia misalnya ya. Gitu. Ntar kita demokan dulu supaya teman-teman bisa menikmati dengan rupiah misalnya IDR ya. Dan saya mau normalisasi ya, coba lihat nih teman-teman. Nah, ini misalnya 1 tahun terakhir rupiah itu boleh dibilang menguat ya teman-teman.
ini kan di bawah 100 nih. Turki sendiri melemah 13%. Yuk kita coba panjangin 10 tahun terakhir. Kalau dipakai itu untuk ya perbandingan ya. Jadi silakan dikurang 100 ya. Jadi Turki itu melemah 375%. Sementara Indonesia melemahnya 61% gitu ya. Totalnya. Jadi per tahun nanti kita juga bisa hitung. Di sini pun teman-teman bisa lihat pada tahun 2018 Turki melesat ya. Kemudian sempat menguat lagi. Jadi ini ingat kemarin kita udah bahas mata uang ini. Kalau dia angkanya naik ini artinya melemah, nih menguat dan lain-lain. Tapi on overall nih, ya dia melemah. Mau lebih panjang lagi sejak 25 tahun terakhir misalnya, ya. Nah itu dia nih, ya Turki, wah ini sangat besar nih ya, 9.100%. Ya teman-teman, jadi jangan heran kenapa obligasi Turki itu imbal hasilnya gede karena harus mengkompensasi currency risk ya. Demikian edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat berinvestasi, silakan kaji dan uji strategi investasi yang terinspirasi dari saran Nabi Yusuf. Terima kasih. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.